Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Oke, apa kabar teman-teman geograf Indonesia? Oke, lama tak berjumpa ya. Oke, kali ini saya sebagai Muhammad Yono Saputro akan memberikan materi terbaru atau materi yang mungkin bisa dipelajari nanti bagi teman-teman geograf SMA maupun SMP. Kita akan belajar terkait geografi kota ya. Materi ini nanti akan bersangkutan terkait desa dan kota. Kira-kira nih teman-teman, kira-kira apa ya nanti yang materi akan dibahas. Nah, nanti akan saya berikan clue nih. Materinya itu nanti bersifat bersifat di mana penduduk desa mengalami perpindahan ke penduduk atau ke daerah kota. Nah, kejadian tersebut itu dalam geografi disebut dengan apa? Oke, kalau teman-teman geografi yang di sana, yang ada di online, coba pikirkan dalam waktu 5 detik, apakah jawaban kalian sama seperti yang akan saya sebutkan nanti? Coba dipikirkan ya. Oke, dalam hitungan 5, 4, 3, 2, dan yaitu adalah materi urbanisasi. Nah, materi urbanisasi itu materi apa sih, Kak? Coba kita lihat dulu historis Indonesia dulu itu seperti apa. Ya, bahwa Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan terbesar yang ada di dunia. Menjadi destinasi wisata favorit bagi turis asing nih. Ya. Tetapi Indonesia juga masih banyak sekali lahan kosong yang bisa dimanfaatkan oleh pengembang untuk membuka lahan perumahan baru di setiap daerah. Nah, dengan adanya lahan terbuka yang dimanfaatkan sebagai perumahan baru atau permukiman baru, di mana itu menjadi daya tarik seorang penduduk desa ke wilayah kota, maka akan adanya sebuah urbanisasi. Urbanisasi sendiri menurut Pintarto itu merupakan suatu peningkatan penduduk di kota, di mana peningkatan tersebut didukung oleh salah satu faktornya adalah peningkatan fertilitas, di mana penduduk kota penambahan dari penduduk di desa. Sedangkan menurut Triatno, ya, urbanisasi itu adalah sebagai proses di mana masyarakat dari non-urban menjadi urban. Bagaimana? Coba, bagaimana sih latar belakang terjadinya urbanisasi di Indonesia? Bahwa latar belakang urbanisasi itu terbentuk atas dua. Yang pertama, atas negara industri maju, dan yang kedua, negara berkembang. Menurut kalian, Indonesia ini masuk dalam kategori yang mana? Apakah masuk ke dalam kategori negara industri maju atau malah negara berkembang? Coba dipikirkan. Apa ya kira-kira? Oke, udah nemu jawabannya ya. Oke, kita akan uh, mengulas terkait latar belakang urbanisasi yang ada di Indonesia. Nah, latar belakang yang pertama adalah terkait negara industri maju. Nah, pada negara industri yang sudah maju, urbanisasi dimulai sejak industrialisasi. Atau bisa dikatakan bahwa majunya industri merupakan salah satu tolak ukur adanya kejadian urbanisasi. Jadi proses urbanisasi merupakan proses ekonomi karena adanya peningkatan penduduk di kota di suatu negara. Sedangkan negara berkembang dimulai sejak di Perang Dunia Kedua, di mana menjadi tolak ukur menjadi titik tolak atau keterbalikan dari terjadi industri, di mana penduduk kota meningkat dengan cepat sehingga urbanisasi tidak terbagi dengan rata. Semakin besar kotanya, semakin cepat proses urbanisasinya. Adanya konsep primate city, di mana proses urbanisasi bersifat demografi. Hal ini yang terjadi di Indonesia saat ini, yaitu berduyun-duyunnya masyarakat desa ke kota sehingga kota bertambah padat.
Nah, jadi untuk negara Indonesia sendiri pada saat ini itu masuk ke dalam kategori negara maaf, masuk ke proses urbanisasi pada negara berkembang. Coba dari teman-teman, siapa tadi yang menjawab untuk negara berkembang? Berikan aplaus dulu dong semuanya. Ya, semangat ya. Oke, lanjut. Urbanisasi Indonesia sendiri ya terbanyak keempat di dunia pada tahun 2023 menurut World Meter Info, yaitu setelah India, Cina, dan Amerika Serikat. Keempat. Nah, sedangkan dari World Bank, Indonesia masuk ke peringkat kedua, yaitu sebesar 153,98 juta pada tahun 2020. Perbandingan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah urban pada tahun 2020 yang lumayan cukup besar. Ya. Dalam laporan World Bank pada tahun 2019, laju urbanisasi di Indonesia saat ini berada di fase normal menurut penelitian Robert di tahun 2019. Nah, urbanisasi Indonesia sejak tahun 2021 terus mengalami peningkatan di tiap 5 tahunnya menurut BPS pada sensus penduduk 2020, di mana peningkatannya di tahun 2010 sebesar 4,9%, di 2015 53%, ya, di tahun 2020 56%, 2025 60%. Itu adalah penduduk yang tinggal di wilayah urban. Bahkan bisa diprediksi pada tahun 2023 2035 peningkatannya mencapai 66%. Nah, dalam penelitian Robert 2019 juga mengungkapkan bahwa seiring pesatnya laju urbanisasi, di tahun 2045 sebanyak 70% penduduk Indonesia akan tinggal di kota-kota besar dan kecil, atau sekitar 220 juta orang yang akan tinggal di penduduk yang ada tinggal di kawasan perkotaan. Nah, kawasan pedesaan akan otomatis akan semakin menurun. Hal inilah yang menjadi PR kita, di mana penduduk yang tinggal di wilayah rural itu akan semakin menurun. Nah, dari pengolahan data dinamika konsumsi lahan wilayah urbanisasi di Indonesia, rata-rata penduduk persentase jumlah penduduk yang tinggal di wilayah urban dari rentang tahun 2015 sampai di tahun 2035 adalah 3,36%. Perubahan persentase terbesar yaitu terjadi di rentang waktu 2010 sampai 2015 sebesar 3,5%. Sedangkan terkecil diprediksi di tahun 2030 sampai 2035 sebesar 3,2%. Hal ini juga sejalan dengan laporan World Bank yang menyatakan bahwa laju urbanisasi Indonesia yang awalnya cepat saat ini berada pada tahap normal, dan pada tahun 2045 diprediksi bahwa 70% dari masyarakat Indonesia akan tinggal di wilayah kota. Nah, sementara itu 57% di wilayah metropolitan dan sisanya ada di wilayah luar non metropolitan. Jumlah penduduk menurut provinsi, daerah, kota, pedesaan, dan jenis kelamin berdasarkan LFSP 2020 di wilayah urban sebesar 56%, sedangkan di wilayah rural 43%. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di wilayah urban saat ini akan jauh lebih besar dibandingkan wilayah rural seperti pada grafik sebelumnya. Seperti itu. Untuk grafiknya seperti ini. Di urban kita berada di peringkat ke-3 setelah Vietnam dan juga Filipina sebesar 6,73% di tahun 2010 sampai 2020. Urbanisasi di wilayah di negara Indonesia. Lalu faktornya apa aja sih? Nah, ini pasti kalian pernah nih berpikir kayak wilayah kota tuh kayak menarik ya. Banyak mall, banyak bis, banyak kita bisa naik kereta dengan murah. Contoh ke Solo Jogja itu bisa 8.000 sekali naik. Itu kan menggiurkan bagi penduduk-penduduk desa yang ingin tertarik wisata ke berpindah-pindah kota. Nah, itu hal yang menjadi faktor-faktornya.
Ya, itu sebagai faktor penariknya. Tergiurnya penduduk desa ke wilayah kota karena apa ya tadi? Karena eh, apa ya istilahnya fasilitas-fasilitas yang ditawarkan dari kota tersebut, dari fasilitas pendidikannya yang sangat mantap, ekonominya, kesehatannya, kita tinggal 500 meter udah sampai puskesmas, klinik, ya, lalu dan sebagainya, lalu aksesibilitasnya ada Gojek, Maxim, Grab, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi faktor penarik tergiurnya penduduk desa untuk berpindah ke wilayah kota. Lalu bagaimana faktor pendorongnya? Ya, faktor pendorongnya itu terjadi karena ini. Kalian pasti pernah kayak mikir, kayak kalian contoh kalian mudik nih, mudik tahun lebaran di tahun ini, bulan kemarin bulan ini ya, lebaran kemarin kalian mudik di desa. Kalian pasti ada desanya yang internetnya lemot, jalannya rusak, ke Alfamart Indomaretnya susah. Nah, itu yang menjadi faktor pendorong seorang penduduk desa pindah ke kota. Nah, seperti itu. Itulah yang menjadi faktor penarik dan juga faktor pendorong. Dampaknya itu seperti apa? Dari dampak positif, memang urbanisasi itu sebagai usaha pembangunan yang menyeluruh, tidak terbatas dalam pagar administrasi kota. Ya, seperti itu. Akan tetapi permasalahan urbanisasi ini sudah ada sejak lama karena adanya kebijakan ekonomi makro di tahun 67 dan 80, lalu dikombinasikan dengan kebijakan substitusi impor dan investasi asing dari sektor perpabrikan. Yang ketiga adalah penyebaran yang cepat dari proses mekanisme sektor pertanian dari awal dasawarsa di tahun 80-an. Nah, dampaknya apa nih? Urbanisasi itu timbul. Coba kalian pasti mengingat, kalian pasti melihat di kawasan-kawasan kota, ya kan? Di kawasan-kawasan kota itu pasti kalian melihat eh, kawasan slum atau kawasan kumuh. Pasti lihat kan? Nah, itulah eh, salah satu kejadian setelah terbentuknya urbanisasi, yaitu di mana lahan kosongnya atau lahan permukimannya dikit, hanya sepetak, tapi permintaan untuk membangun tempat itu luar biasa banyak. Gimana caranya? Ya ditumpuk-tumpuk gitu, terciptanya lah kawasan kumuh di pinggir-pinggir kereta api, di bawah sungai, di samping sungai. Nah, dari daerah kumuh tersebut, ya toh, mereka kan tinggal di situ di wilayah kumuh. Mereka pasti mencari lapangan pekerjaan, sedangkan lowongan pekerjaan yang ada di kota itu tidak sebanyak yang mereka pikirkan. Terjadilah pengangguran, ya toh. Nah, dampaknya apa? Ya, mereka semakin banyak di wilayah kumuh tersebut. Pulang ke desa tidak ada biaya, di kota tidak punya pekerjaan, dan tinggallah di kawasan kumuh. Terjadilah permasalahan yang baru. Permasalahan yang kedua seperti apa? Ini terjadi ketika di kawasan desa, di mana kawasan desanya atau usia produktifnya semakin dikit. Dia tidak ada tenaga untuk membantu, dia tidak ada tenaga untuk meningkatkan kualitas desanya. Yang ada adalah usia non produktif, mereka sudah tua, lansia, mereka tidak bisa apa-apa, tidak akan produktif, sudah ada di kota, terjebak ada di kota. Nah, hal tersebutlah yang menjadi urbanisasi yang ada di wilayah Jakarta. Pencegahannya itu seperti apa sih? Diperlukan pemerataan pembangunan dari desa terlebih dahulu baru ke kota. Infrastrukturnya, fasilitas ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan sebagainya itu ditingkatkan terlebih dahulu agar usia produknya semakin nyaman dan tentram di sana. Oh, aku mau nih meningkatkan di wilayah kota, di wilayah desa. Lalu menyediakan lapangan pekerjaan yang disesuaikan dengan topografi ataupun geografis di pedesaan tersebut. Lalu membatasi populasi dengan cara melarang terjadinya perpindahan dari desa menuju kota dengan cara harus mempunyai identitas agar bisa tinggal di kota dalam waktu yang cukup lama.
itulah yang terjadi, itulah bencana itu, peristiwa urbanisasi itu bisa digandakan bencana atau bukan nih. Coba dari penjelasan saya tadi, coba teman-teman geografi berpikir, ataupun bisa mengulang materi saya tadi. Coba kalian pikirkan, urbanisasi ini merupakan sebuah bencana atau bukan bencana. Itu ya, coba kalian pikirkan, kalian search di Google, search di AI ataupun laman ataupun, atau kalian punya pendapat sendiri, jawaban sendiri terkait urbanisasi itu masuk ke bencana atau bukan sih. Nah, nanti bisa ditulis di kolom komentar. Oke. Oke, untuk dari materi saat ini tentang geografi kota terkait materi urbanisasi cukup sekian. Bila saya kecepatan dalam menjelaskan ataupun kurang penyampaian atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Nanti teman-teman bisa nih cross check di kolom komentar. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.